Kata Volksraad diambil dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti Dewan Rakyat. Volksraad adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakasai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van den Broek-Stirum. Volksraad ini dibentuk karena adanya kebijakan desentralisasi, seiring penerapan politik etis serta untuk menangani kerisuhan yang terjadi di tanah jajahan Hindia Belanda. Untuk melanjutkan perjuangan, maka dibentuknya fraksi baru dalam Volksraad, yaitu Fraksi Nasional, yang diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin pada Januari 1930 di Jakarta, yang bertujuan menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tokoh nasional menempuh perjuangan secara kooperatif dengan mengirimkan perwakilannya untuk duduk di Volksraad, yaitu Mas Ngabehi Dwijo Sewojo dan Raden Sastro Djono. Keinginan para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan secara kooperatif berakhir sia-sia, sebab Volksraad ini adalah Dewan Rakyat yang bukan parlemen sejati, karena hanya menjadi penasihat dan sekedar terlibat pembuatan undang-undang. Upaya kooperatif di Volksraad ini berpuncak pada petisi Sutarjo yang disampaikan para tokoh perjuangan nasional di sidang Volksraad pada 15 Juli 1936. Petisi itu menyuarakan tentang tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Isi petisi Sutarjo: 1. Volksraad sebagai parlemen sesungguhnya. 2. Direktur departemen diberi tanggung jawab. 3. Dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi antara negeri Belanda dan Indonesia yang anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak. 4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang kelahirannya, asal-usulnya dan cita-citanya memihak Indonesia. Namun, petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938 dengan alasan Indonesia belum siap memikul tanggung jawab pemerintah sendiri. Partai Indonesia Raya Parindra didirikan di Solo pada Desember 1938 yang diketuai oleh Dr. Sutomo yang merupakan gabungan dari BU, Budi Utomo, dan PBI, Persatuan Bangsa Indonesia, dengan tujuan mencapai Indonesia Raya dan Mulia atau mencapai Indonesia Merdeka. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin beserta pimpinan lainnya Mr. Amir Syarifuddin dan Abi Kusno Djokro Suyoso. Alasan dibentuknya GAPI karena adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme. Pada Agustus 1940, saat Belanda dikuasai Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam darurat perang, GAPI pun mengeluarkan resolusi tentang perubahan ketatanegaraan Indonesia yang dikirimkan ke Gubernur Jenderal Volksraad, Ratu Wilhelmina, dan Kabinet Belanda di London. Pada 14 September 1940, dibentuk sebuah komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman. Komisi ini diketuai oleh Dr. H. Visman. Pertemuan wakil GAPI dengan Komisi Visman pada 14 Februari 1941 di Gedung Raad van Indi di Jakarta tidak menghasilkan hal baru, melainkan kekecewaan pada kalangan pergerakan sehingga ada anggapan GAPI tidak radikal kembali. Pada 9 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan demikian, tanggal 9 Maret 1942 bukan hanya merupakan tanggal menyerahnya Belanda kepada Jepang, melainkan juga merupakan hari dan tanggal berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Ratusan tahun sudah Belanda membangun kemaharajaan di Indonesia. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan ganasnya roda kolonialisme dan imperialisme. Tetapi tampaknya roda kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang dan intelek muda tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan termasuk melalui Volksraad. Kebijakan politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat menderita.
Pintu pendidikan dan politik bagi kaum Bumiputra dibuka untuk memberi kesempatan para pejuang kita untuk mengekspresikan perjuangannya. Tetapi semua ini tidak dapat berjalan cepat sebagaimana harapan para pejuang pergerakan kebangsaan. Kekuatan kolonialisme dan imperialisme masih mampu mengontrol para pejuang kita. Masuknya Bumiputra sebagai anggota Foksat bukan berarti Bumiputra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Namun setidaknya Foksat telah memberikan peluang wakil Indonesia untuk membuka wawasan mereka perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Belanda. Di tengah-tengah roda pergerakan kebangsaan yang bergesekan dan beradu dengan roda kolonialisme dan imperialisme, Tuhan Yang Maha Kuasa telah membuat skenario baru, yakni terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang itu pun dengan cepat menjalar ke Indonesia yang ditandai dengan datangnya tentara Jepang yang kemudian mempercepat tamatnya penjajahan Belanda di Indonesia.